Shalom, selamat siang semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dan kita kembali satukan hati kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Kami masih bisa melihat hari yang baru, kami bisa masih merasakan kebaikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menerima Tuhan janji-Mu, menerima Tuhan Yesus hadirat-Mu, bahkan juga kebenaran-Mu yang akan diajarkan sebentar lagi. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, tuntun umat-Mu, tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan itulah yang di perkataan hamba-Mu Tuhan Yesus, tuntunlah, urapilah Tuhan, kuasailah hamba-Mu untuk bisa mengatakan kebenaran-Mu dan patahkan segala yang sia-sia, tolak yang gak berguna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau yang berfirman dan kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saudaraku Salum ya yang baru bergabung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saudaraku bicara bagaimana kita orang-orang percaya itu ya sudah bisa melihat Tuhan. Artinya uh, ini bicara kebutaan saudaraku. Kalau buta di sini, buta di dalam Tuhan tuh harusnya butanya untuk berbuat dosa. Tetapi justru kebalikannya, karena kebanyakan yang dikatakan orang percaya masih buta. Ya, yang dikatakan orang yang terbuka matanya juga nggak melihat apa-apa. Nah, buta di dalam Tuhan, maksudnya kalau saudaraku ya, eh, dosanya yang tidak dilihat, tetapi Tuhannya yang dilihat dan kebenarannya. Saudaraku, apa yang harus kita lihat dari setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan? Ya, karena pada dasarnya tetap aja masih seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya begitu Tuhan udah bekerja, Tuhan udah menyampaikan, menyatakan mukjizat, kuasa, ya macam-macam yang sudah Tuhan tunjukin, tapi tetap nggak melihat. Kenapa saudaraku ya, kalau ada firman yang lain juga, ya karena dosa kita itu yang menghambat. Artinya orang berdosa itu buta saudaraku ya. Orang berdosa itu nggak melihat kebenaran. Nah, kalau Tuhan mau dunia ini jangan dilihat. Justru kita harus buta dengan dunia ini, tapi kita harus terbuka untuk Tuhan. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Karena kebanyakan sekalipun katanya udah melayani pun masih belum tahu kebenarannya, belum tahu Tuhannya, bahkan juga belum tobat. Enggak, kurang-kurang banyak sekali. Makanya saudaraku kita lihat ya, kita belajar ya, ternyata kalau kita lihat dari sini saudaraku ya, Injil Yohanes 9, saudaraku, saya akan ambil ayat-ayat pentingnya aja saudaraku yang akan kita bahas. Saudaraku ya, kita lihat di sini karena ya saudaraku kalau dilihat dari saya lihat ada dari ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Nah, saudaraku paham nggak dengan perkataan ini, dengan ayat ini saudaraku ya? Karena Tuhan datang justru untuk membuka orang yang buta, tetapi justru orang yang melihat jadi nggak dapat melihat ya. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Nah ini, saudaraku ya, kita harus memperhatikan. Jadi kalau saudaraku masih terbuka untuk dunia, ya kita lihat saudaraku justru kalau eh, maaf saudaraku, ayat 41 dikatakan gini, kepada mereka, mereka sekiranya kamu, maaf, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata-kata melihat, maka tetaplah dosamu. Saudaraku, banyak orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Kenapa? Ya, orang merasakan tahu padahal juga nggak tahu. Ini maksudnya apa, saudaraku ya? Karena memang hidup mengenal Tuhan itu yang pasti dia akan tahu siapa Yesus yang sesungguhnya dan apa yang dikerjakannya. Karena kalau saudaraku mungkin hanya menjadi ahli Taurat atau orang-orang yang berpengalaman mungkin dalam Alkitab, tapi sebenarnya nggak tahu kuasa Tuhan, nggak tahu kehadiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya, kuasanya juga nggak tahu ya, mukjizatnya nggak tahu. Jadi banyak yang lebih kemana saudaraku ya, lebih kepada yang mengusut daripada mempercayai. Jadi saudaraku kalau dilihat dari awal di sini katakan waktu Yesus datang lewat, ya ini Injil Yohanes 9 ayat 1-nya ya saudaraku ya.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia." Ternyata saudaraku, kita harus tahu, makanya kita nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh juga menjelekkan orang, nggak boleh juga mengata-ngatai orang. Kenapa? Karena di sini saudaraku lihat Tuhan mau menyatakan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang nggak baik di sekitar kita, kalau ada orang yang mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita lihat padahal di situ ada rencana Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau rencanakan? Jadi kalau dibilang ya Tuhan sudah punya rencana, itu benar saudaraku ya. Jadi setiap kita sebenarnya Tuhan udah punya rencana. Tuhan punya rencana baik yang buta maupun yang melek. Kenapa? Ternyata yang buta justru untuk memelekkan yang melek gitu saudaraku ya. Kenapa? Karena yang kelihatannya melek ternyata itu buta. Kalau saudaraku nggak kenal kebenaran. Jadi yang dianggap buta di dalam Yesus orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, nggak mengenal kebenaran. Jadi saudaraku kalau sampai hari ini masih mengusut ya keberadaan terus. Jadi, banyak orang lebih kepada sejarah-sejarah, cerita-cerita. Ya buat saya memang benar saudaraku kalau secara Alkitab ini sepertinya sejarah saudaraku. Tetapi kalau kita kerjakan dia tidak sejarah. Ya, Alkitab bukan hanya sejarah saudaraku ya, bukan cerita. Tetapi itu bisa jadi nyata ketika kita mau percaya dan hidup di dalamnya, itu menjadi nyata. Makanya kalau saudaraku nggak tahu saudaraku ya, mempraktekannya saudaraku nggak, apa namanya ya, nggak kenal kebenarannya dengan baik saudaraku, itulah yang membuat saudaraku jadi, manusia cenderung itu tidak mencari kebenaran itu untuk hidup. Tetapi mencari kebenaran untuk pengetahuan aja. Jadi sebenarnya hanya mencari pengetahuan lah, maksud saya seperti itu. Bukan mencari kebenaran untuk hidup. Nah, padahal kita ini sangat membutuhkan, saudaraku ya. Jadi kalau mungkin hari-hari kita bekerja, hari-hari kita mencari sesuatu, hari-hari kita mau mau apa namanya mau melihat pertolongan, mau lihat mukjizat, mau lihat kuasa. Itu berasal dari mana, saudaraku ya? Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu masalah ibadah nggak ibadah, tahu atau nggak tahu. Ya pada umumnya manusia itu mencari pertolongan, ya, mencari mukjizat. Cuman ada orang yang merasa nggak butuh mukjizat. Tapi menurut saya siapa yang nggak butuh ya saudaraku ya? Siapa yang nggak butuh mukjizat? Semua butuh mukjizat. Jadi kalau saudaraku mungkin mencari Tuhan hanya pengetahuan saja, saudaraku bingung karena cara kerja Tuhan itu berbeda dengan apa yang ada sama kita. Buktinya apa? Yang melek justru yang buta. Tapi yang buta justru itu yang benar-benar bisa melihat. Tuhan menunjukkan, ini loh yang buta. Tuhan begitu mudah bekerja untuk mengubah keadaan itu. Kenapa? Karena memang ternyata yang bisa diubah itu hanya orang buta. Kalau yang tadi kenapa saya baca duluan yang ayat terakhir tadi, kenapa? Karena yang Eee, melihat itu nggak butuh dimelekkan lagi. Ya kalau tadi saya udah bacakan ya jadi makanya kenapa sih aliator orang Farisi itu ya mengatakan ya nggak ngerti saudaraku ya dari mana, siapa. Kenapa? Karena memang sebenarnya, mata terbuka tetapi tidak melihat apa-apa gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus di depannya pun nggak lihat. Nah saudaraku, ya hanya yang buta tadi yang lihat. Begitu ditanya, "Oh siapa? Coba siapa aku?" "Oh kamu nabi." Bisa mengatakan begitu. Saudaraku ya udah bisa mengatakan begitu kenapa ya kalau ayat 17 dikatakan kan begitu ya. Lalu kata mereka pula, kepada orang buta itu, "Dan engkau akan" maaf, "dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Ya, saudaraku, kita kan bisa belajar dong. Kenapa bisa menganggap seperti itu? Ya kan? Sementara yang melihat aja nggak bisa melihat itu semua. Nggak bisa melihat, padahal dari awal bisa dibilang melihat. Tetapi nggak tahu bahwa dia itu kebenaran. Bahwa Tuhan itu terang. Nggak ada yang lihat.
Padahal terangnya dia kan pasti bercahaya. Tuhan, namanya Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena kalau mata kita hanya masih melihat kepada dunia, saudaraku ya, kita nggak akan pernah lihat mukjizat. Saudaraku hanya melihat, contohnya lihat hamba Tuhan. Yang dilihat hamba Tuhan terus, saudaraku ya. Enggak akan pernah lihat mukjizat. Ya, apalagi melihat dosanya, melihat kekurangannya, ya, melihat segala sesuatunya yang bersifat dunianya, saudaraku. Ya, saudaraku nggak akan pernah lihat apa-apa. Makanya kalau saudaraku yang dibilang, kenapa yang buta malah tahu siapa dia? Tetapi yang melek nggak tahu. Kenapa? Ternyata justru yang melek itulah yang buta. Nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan. Makanya penting nggak saudaraku terima mukjizat. Karena dari situ kita jadi tahu perbuatan Tuhan, kita tahu mukjizat itu, ya kita akhirnya tahu bahwa Tuhan bekerja, kita tahu itu mukjizat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan melakukan dengan ajaib. Jadi saudaraku, ya kita semua tahu ibadah Jumat itu ibadah doa, saudaraku ya. Jadi kita yang berdoa, saudaraku ya, berdoa syafaat ya, saudaraku. Kalau kita yang berdoa, saudaraku, tentu kita mengharapkan bahwa Tuhan mau bekerja secara ajaib. Orang berdoa berarti mengharapkan doa itu menjadi satu jawaban, ya. Pekerjaan yang bukan dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Tuhan. Ya secara ajaib. Kenapa kita bilang ajaib? Karena memang mata kita nggak lihat, saudaraku ya. Mata kita nggak tahu. Jadi kalau kita mengharapkan, oh Tuhan bekerja, saudaraku jangan diukur dengan penglihatan kita. Jangan diukur dengan pikiran kita, jangan diukur dengan perasaan kita. Karena apa? Ya Tuhan bekerja dengan ajaib. Kenapa? Matanya nggak sama mata kita. Jadi kalau saudaraku diperlihatkan yang seperti ini, berarti kita yang ada di dalam Tuhan, saudaraku kepada siapa kita mau eee, mengharapkan mukjizat, mengharapkan hidup ya, semuanya saya percaya saudaraku ya mau melihat ya, mau melihat Tuhan, mau lihat pekerjaan Tuhan, bahkan juga mukjizat itu pasti diharapkan tiap hari. Nah, siapa yang bisa terima mukjizat? Kalau saudaraku nggak melihat Tuhan, kalau saudaraku nggak kenal Tuhan, kalau saudaraku nggak mendengarkan suara Tuhan, saudaraku nggak akan lihat mukjizat itu. Kenapa? Karena yang mengerjakan mukjizat itu Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang dilihat cuma manusianya saja, ya udah, saudaraku capek pasti. Makanya mungkin saudaraku dalam kehidupan hari-harinya ibadah hanya seperti rutinitas. Bahkan mendengarkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang membosankan. Kenapa? Karena sifatnya beda. Padahal kalau Tuhan itu, firman Tuhan juga, ya yang saya lihat itu dari awal sampai akhir kita itu disuruh mendengar. Tetapi banyak yang nggak suka kalau cuman mendengar. Ya, bahkan bukan mau mendengar, tetapi mau apa ya, membuat segala sesuatu menurut pemikirannya, membuat segala sesuatu menurut pengertiannya. Ya, Alkitab mau dikerjain menurut pemikirannya, mau diperkataan menurut pemikirannya semua. Saudaraku nggak akan dapat apa-apa. Tetap aja saudaraku, kenapa? Karena kalau secara eee, yang kita lihat saudaraku ya, kita baca nih bolak-balik bolak-balik bolak-balik, pasti bosen. Kenapa bosen? Saudaraku nggak tahu artinya. Ya, udah dibaca semua tetap nggak ngerti, itu namanya saudaraku nggak kenal kebenarannya. Sehingga walaupun membaca saudaraku nggak berarti apa-apa, atau nggak berpengaruh, nggak ngefek bisa dibilang. Nggak ada efeknya, kenapa? Karena memang tidak mengerti. Makanya saudaraku, bagaimana sih kita mengenal Tuhan? Saya dari awal saya, eee, mencari Tuhan, ketemu Tuhan, saya baca Alkitab, saya tidak mau merasa sudah ngerti atau sudah hafal. Karena pengertian itu datangnya dari Tuhan. Jadi memang begitu membaca, disitulah pengertian itu diajarkan dengan Roh Kudus. Saya rasakan itu betul, saudaraku ya. Jadi dituntun. Kenapa? Karena saya sendiri juga nggak mau menyimpan seperti menghafal, saudaraku. Disimpannya dihafal mungkin. Dan satu yang kedua, saya juga nggak mau membahas. Nggak, maksud saya gini, saudaraku ya. Nggak mau mengganggu, walaupun bisa saja mungkin diganggu, bisa saja maksudnya diapa-apain bisa saja, tapi saya nggak mau, saudaraku. Kenapa? Terlalu jauh buat saya, saudaraku ya, eee, dan tidak ada untuk apa-apa, apalagi memperdebatkan. Saudaraku, kalaupun membahas, menelaah itu lain. Tapi kalau kita udah membicarakan, saudaraku, bukan menjadi satu
kekuatan, bukan menjadi satu kebenaran buat kita, tetapi justru menjadi, apa namanya ya, jadi pengetahuan tetapi enggak bermanfaat. Tetapi ketika kita mengenal, kita mengerti, Alkitab ditulis, dikumpulkan, saya percaya itulah yang sudah terjadi dan kita perlu bukan lagi menulis lagi. Ya, bukan untuk menulis lagi, bukan untuk menyadur lagi, bukan untuk mengartikan lagi, tetapi ya udah, ini kan kejadian Saudaraku ya. Makanya kita yang harus mempraktekkan. Jadi maksud saya bukan lagi untuk mengobrak-abrik, ya mengacaukan atau bahkan membolak-balik, tetapi untuk mempraktekkan, untuk mempercayai dan mempraktekkan sehingga kita tahu bahwa setiap yang tertulis ini kebenaran. Setiap yang tertulis ini benar-benar ini bisa kita bilang inilah kitab suci. Bahwa ini Tuhan yang sudah mengerjakan, Tuhan yang sudah melakukan lebih dulu kepada orang-orang yang percaya sampai menjadi nyata. Dan akhirnya benar-benar ya kita ini walaupun di zaman sekarang yang tidak melihat langsung Tuhan Yesus, tapi dengan kita mempraktikkan firman Tuhan akhirnya kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya kenapa? Karena siapa yang bisa memelekkan orang buta? Tadi saya ambil dari yang orang buta mengatakan tadi kan, menurut kamu siapa dia? Nah itu saudaraku. Sekarang saya mau tanya kembali sama saudaraku. Menurut saudara siapa dia? Saya percaya saudaraku akan mengatakan, oh dia Tuhan. Tapi adakah saudaraku merasakan bahwa dia Tuhan? Benar nggak dari kita, dari hati kita? Atau mungkin karena semua orang mengatakan dia Tuhan, ya saya bilang Tuhan aja. Oh karena memang katanya juga Tuhan. Saudaraku buat saya bukan perkataan orang. Buat saya bukan pengertian dari orang. Tetapi saya mau mengerti sendiri. Untuk itu kenapa saya tidak mau ini menjadi satu hafalan. Tadi saya sudah sebutkan. Saya nggak mau ini menjadi satu hafalan. Yang kedua juga saya nggak mau ini hanya menjadi satu apa namanya yang pengalaman atau sejarah atau pengetahuan aja. Tapi saya mau mengambil dari sini orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan terima mukjizat. Saya mau ambil, saya mau praktekkan. Jadi waktunya bukan untuk menyadur, waktunya bukan untuk membuat segala sesuatu cerita yang baru atau mungkin mengusut atau menjadikan sejarah. Tapi buat saya ini menjadi satu pelajaran ya buat saya bagaimana saya bisa hidup dan saya bisa kenal Tuhan dan akhirnya begitu kenal Tuhan saya bisa terima mukjizat karena Tuhan bisa bekerja. Nah, jadi nggak ini dalam kehidupan saudaraku sekalian? Jadi nggak firman-firman ini dalam kehidupan kita masing-masing? Mungkin ada yang mengatakan, oh iya saya udah terjadi ini. Itu dari ayat atau dari hamba Tuhan? Siapa yang memang percaya ayat, percaya firman Tuhan, lalu mukjizat itu terjadi dalam kehidupannya? Percaya bahwa dia Tuhan, lalu mukjizat itu terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku perlu loh kita lihat loh, kita cek kembali. Saya ini percaya karena apa? Saya percaya Tuhan karena apa? Saudaraku harus diketahui. Kalau saya percaya, karena dulu saya nggak percaya, saya membuktikan ayat-ayat ini saya praktekkan. Jadi dikatakan kalau saya hidup benar, kalau saya hidup kudus, kalau saya percaya, di situ semua itu bisa dibuktikan. Makanya saya sungguh-sungguh berarti saya harus mengerjakan dengan benar. Berarti saya harus hidup benar. Berarti saya harus hidup suci. Kenapa? Supaya apa yang tertulis ini bisa terbukti. Ya, bisa jadi nyata dalam kehidupan saya. Makanya buat saya Alkitab bukan satu sejarah. Buat saya Alkitab bukan satu yang harus tahu, oh ya ini pengetahuan, hanya untuk pengetahuan saja. Saya mau ini benar-benar menjadi pelajaran buat saya dan saya kerjain, saya praktekin dan akhirnya menjadi nyata dan ini bukti bahwa dia memang benar Tuhan. Untuk dipercayai maksud saya seperti itu juga ya Saudaraku ya, karena di sini dikatakan jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku ternyata di dalam orang-orang yang dikatakan dunia kayaknya nggak sempurna, Tuhan sudah punya rencana. Saudaraku, mungkin hari ini ada yang cacat, ada yang nggak baik, mungkin ada yang nggak sempurna. Lalu saudaraku tarik pelajaran bahwa Tuhan punya rencana.
Oh, kenapa ya anakku yang satu begini? Oh, kenapa ya mungkin punya pasangan hidup seperti ini? Oh, suamiku begini, kenapa anakku begini atau istriku begini? Atau segala sesuatu mungkin nggak sesuai lah menurut pandangan kita secara dunia. Kenapa? Saudaraku, ya saudaraku nggak perlu paksakan. Kadang-kadang ya bodohnya harus digeber biar pinter. Mungkin yang pinter pun digeber untuk jadi apa, jadi apa. Kadang-kadang seolah-olah orang tua kayak mengetahui bahwa ada yang bisa dikerjakan. Saudaraku, kalau kita tarik dari kebenaran ini, saudaraku, kita bisa belajar. Ternyata Tuhan punya rencana buat setiap kita, saudaraku ya. Terutama mungkin ada kekurangan. Yang ada kekurangannya ternyata Tuhan punya rencana. Dan mungkin kalau hari ini saudaraku juga kekurangan, Tuhan punya rencana. Dalam kehidupan kita mungkin menghadapi segala sesuatu, ingat bahwa Tuhan sebenarnya punya rencana. Nah, siapakah yang bisa meresponi dalam hidup rohaninya, bahwa kita dengan mengenal Tuhan akhirnya kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu kurang, ternyata Tuhan ada di situ. Tuhan justru sudah memprogram, Tuhan sudah membuat segala sesuatu untuk kedepannya, mau jadi apa, mau jadi apa. Untuk itu buat kita, saudaraku, nggak perlu nanya ya. Kadang-kadang kita tanya, kenapa ya kok anak saya begini, kenapa ya saya kok begini, kenapa ya istri saya begini, kenapa suami saya begini. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, Tuhan punya rencana. Kalau saudaraku beriman, satu yang saudaraku harus pahami, di dalam kehidupan kita ketika ada kekurangan, ketika ada masalah, ketika ada cobaan, lalu saudaraku menarik kebenaran itu, Tuhan punya rencana. Menarik kebenaran itu menjadi satu pembelajaran bahwa Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Menurut saya masalah nggak terlalu berat begitu kita mengambil kebenaran itu masuk dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana, Tuhan mau bekerja. Tuhan mau menyatakan segala sesuatu. Yang pasti yang terbaik, saudaraku ya. Kalau udah nggak baik keadaannya, nggak mungkin dong nggak baik lagi. Yang pasti yang akan dinyatakan yang lebih baik. Makanya kalau saudaraku mengenal Tuhan, ya, mengenal firman Alkitab ini dengan benar, saudaraku nggak akan menjadi orang yang tidak baik ketika ada masalah, ketika ada cobaan. Saudaraku bukan nggak akan lebih buruk. Kenapa orang akhirnya mungkin seperti protes, nggak terima. Kenapa? Karena keadaannya buruk, karena keadaannya nggak baik, ya, karena ada kekurangan sana sini, ya, karena ada masalah mungkin, waduh terlahir nggak pernah bahagia atau apapun lah saudaraku yang dihadapi. Tapi kalau saudaraku hari ini menjadi orang percaya, saudaraku belajarlah bahwa sebenarnya Tuhan punya program untuk hidup saudaraku. Tuhan punya program untuk hidup kita. Bahwa Tuhan mau bekerja. Tuhan mau menyatakan segala sesuatu. Ya, Tuhan merancangkan segala sesuatu. Tuhan mau bekerja, saudaraku ya. Saya percaya, saudaraku. Jadi orang percaya itu memang tidak gampang, tidak enak. Suruh bekerja, suruh belajar, ya, suruh berusaha juga. Memang kondisinya nggak enak, saudaraku ya. Tetapi tahu nggak, kalau saudaraku ternyata Tuhan di situ bekerja, ya, waktu nggak enak, ya, waktu nggak baik, ya, waktu nggak beres, justru Tuhan bekerja. Nah, kalau saudaraku bisa beriman seperti itu, ya saya percaya keadaan saudaraku akan berubah. Jadi nggak cukup saudaraku, oh ya saya berdoa terus. Tetapi prakteknya tuh nggak ada, karena kebanyakan gini, siang malam berdoa, siang malam juga beribadah, tetapi pas praktek, enggak. Pas suruh mengampuni, aduh nggak usah deh. Pas suruh begini, enggak. Saudaraku akhirnya apa? Ya prakteknya itu nggak dikerjain. Akhirnya saudaraku nggak lihat tangan Tuhan bekerja. Enggak lihat bahwa Tuhan sebenarnya mau melakukan sesuatu buat hidupnya. Makanya kalau saudaraku udah ibadah nih, ya hari ini firmannya apa? Saudaraku praktekin. Itu yang saya katakan tadi. Jadi bukan untuk menjadi sejarah, bukan untuk menjadi satu pengetahuan. Begitu kita tahu, kita praktekin firman Tuhan. Kita kerjakan firman Tuhan. Baru kita tahu. Ya, karena kalau dibilang kalau ya biasanya begitu ada masalah pasti yang dicari ya dosa siapa, ya, dan dosa apa, biasanya kan begitu. Ya. Saudaraku, Tuhan kita baik. Begitu kita punya masalah, yang dicari bukan dosa kita. Mana dosamu?
Berapa banyak? Bawa sini. Enggak, saudaraku ya. Tuhan nggak nanya berapa banyak dosa kita. Tuhan nggak nanya mana dosamu. Saudaraku, Tuhan nggak nanya itu. Tapi marilah kepadaku. Ya kan? Yang berbeban berat, yang lemah, letih lesu. Justru Tuhan malah panggil. Tuhan malahan menuntun. Makanya kalau saudaraku kenal Tuhan dengan benar, saya percaya, ya, saya percaya, saudaraku nggak akan dibiarkan hidupnya walaupun berdosa. Kalau mau datang sama Tuhan dengan benar. Ya, karena Tuhan sebenarnya mau bekerja. Jadi kalau saudaraku ya lihat, ya ini saudaraku ya, saya kalau dapat ayat itu suka apa namanya, nggak habis-habis saudaraku. Hidup gitu ya. Satu ayat ini saya susah untuk berhenti. 2, 3 ayat, waduh panjang sekali. Apalagi saudaraku kalau lihat hari ini, waduh ini firmannya panjang. Saudaraku jangan khawatir ya. Kalau kita lihat dari sini benar-benar saya merasakan iya ya. Coba kalau saudaraku begitu ada cobaan masalah ini, oh Tuhan punya rencana. Lalu untuk apa namanya, untuk menjalani, untuk mengerjakan itu, wah sepertinya makan waktu lama, makan waktu panjang, itu karena nggak dikerjain. Kalau saudaraku kerjakan, nggak seperti yang kita pikirkan. Ya kadang-kadang kita merasa itu lama. Tapi saudaraku lihat di sini ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudaraku, kesempatannya di sini saudaraku ya. Tuhan mau bekerja. Jadi kalau saudaraku lihat di sini mau bekerja di sana, mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Bapa ya, yang itu yang empunya kerajaan surga. Bahkan kalau dibilang ya bekerjanya kapan? Selama aku ada di dunia. Berarti selama ada Tuhan Yesus. Nah, kita ini, saudaraku, kapan kita bisa bekerja? Selagi kita juga bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudaraku nggak bersama dengan Tuhan Yesus, berarti nggak bisa bekerja. Nggak bisa dinyatakan apa-apa. Kenapa? Karena yang membuat semua itu Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya saudaraku nggak meresponi dengan benar, dan akhirnya dunia ini ya saudaraku nggak mengerjakan apa-apa, saudaraku yang nggak akan lihat apa-apa. Karena di sini kita suruh bekerja selagi Dia ada, selagi Tuhan ada. Jadi kalau saudaraku mau percaya, ya mau bekerja, benar-benarlah eh, harus benar-benar memperbaiki, maksud saya gini saudaraku ya, harus benar-benar mempelajari sampai saudaraku bisa mengerti bahwa Tuhan bekerjanya sampai di mana dan kapan Tuhan mau bekerja. Jadi kalau saudaraku Tuhan mau bekerja, maksud saya gini saudaraku, kalau saudaraku mau percaya dan Tuhan mau bekerja, saudaraku ya sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena selagi ada Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, saudaraku nggak akan terjadi. Makanya gimana ini bisa terjadi dari awal saudaraku ya, kita lihat dulu bahwa Tuhan sebenarnya punya rencana buat setiap kehidupan kita ya, saudaraku punya. Tuhan mau bekerja ya, Tuhan mau melakukan itu, Tuhan mau bekerja itu kalau kalau benar-benar ya kita memang hidupnya itu mengikuti firman Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku lihat di sini, rencana Tuhan itu apa? Kalau mungkin ada yang nggak baik, nah itulah rencana Tuhan. Kalau mungkin ada masalah, itulah rencana Tuhan. Kalau ada cobaan-cobaan, itulah rencana Tuhan. Dan kita udah tahu bahwa, oh ya itu rencana Tuhan, berarti Tuhan, gimana caranya Tuhan bekerja? Tentu kita manfaatin dengan apa saudaraku? Ya kita percaya. Kita manfaatin dengan apa saudaraku ya? Kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kerjanya itu kerjanya itu kalau ada Tuhan. Yang mau mengerjakan siapa? Tuhan. Jadi kita yang percaya, kita sungguh-sungguh. Ya, disitulah Tuhan ada. Dan kalau ada Tuhan, saya percaya. Disitulah Tuhan akan bekerja. Itulah suruhku yang pertama ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang maksud saya gini-gini saudaraku ya, yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya
sudah melek. Saudaraku perhatikan ya di sini, benar nggak Tuhan bekerja? Kalau saudaraku percaya hari ini, oh di rumah saya ada Tuhan. Di pekerjaan saya ada Tuhan. Ya, walaupun aduh pekerjaan saya seperti ini, rumah tangga saya seperti ini, ya anak saya seperti ini. Lalu saudaraku percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan turut bekerja, dan saudaraku menghadirkan, saudaraku percaya, yang dibilang menghadirkan nih, percaya dengan sungguh-sungguh di hidupnya juga di dalam Tuhan. Dan akhirnya saudaraku disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena begitu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja itu gimana saudaraku ya? Maaf saudaraku ya, saya minum. Yang dibilang Tuhan bekerja, begitu dia mengatakan sesuatu. Kita lihat juga saudaraku ya, waktu mengadakan perjamuan di Kana. Begitu dia mengatakan, apa yang dia katakan ikuti. Maria bilang seperti itu. Apa yang dia katakan ikuti. Saudaraku, berapa banyak begitu firman Tuhan berbicara, saudaraku mengikuti. Ya, berapa banyak yang begitu firman Tuhan berkata, begini saudaraku mengikuti. Karena biasanya saudaraku, ya sudah, hari ini mendengarkan firman Tuhan, udah ibadah, ya sudah begitu aja. Biasa aja, akhirnya saudaraku bosan. Saya nggak pernah bosan dalam ibadah. Saya nggak pernah bosan dengerin firman Tuhan. Selalu unik buat saya firman Tuhan. Selalu ajaib. Jadi walaupun ibadah dari Senin sampai Senin buat saya itu asal waktunya bisa ada benar-benar itu buat saya selalu baru. Dan saya merasakan itu enak sekali. Makanya kalau saudaraku jadi orang Kristen sampai hari ini lihat firman Tuhan bosen udah dibolak-balik dengerin firman Tuhan bosen nggak terjadi apa-apa. Saudaraku berarti Tuhan nggak bekerja. Kalau Tuhan nggak bekerja, nomor satu saudaraku nggak percaya. Nomor dua, kurang sungguh-sungguh. Karena di sini kita lihat saudaraku ya, Tuhan mau bekerja justru di dalam kehidupan kita yang paling jelek. Dalam kehidupan kita yang paling bermasalah. Dalam kehidupan kita yang paling sulit, Tuhan justru mau bekerja. Nah kita buat orang yang tahu, mengenal bahwa Tuhan, kita memang Tuhan di atas segala Tuhan yang melakukan dengan ajaib buat kita. Dan saudaraku bisa mengerti. Akhirnya apa? Kan dibilang itu yang ayat emasnya buat saya. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Berarti kalau sama Tuhan, saudaraku kita melihat segala sesuatu. Kita tahu segala sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan itu saudaraku ya. Apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saudaraku mungkin mendapatkan apa yang dikatakan itu lakukan saja. Apa yang dikatakan itu kerjain. Gitu ya. Kerjakan. Jangan cuma dihafal. Kalau saudaraku nggak dikerjakan ya saudaraku nggak akan lihat bahwa dengan itu semua bisa ada perubahan. Ya ada juga saudaraku kalau ayat-ayat yang lain mungkin di perjamuan Kana, waktu Naaman disuruh mandi 7 kali. Ya saudaraku ini juga begitu. Itu sudah dari perjanjian lama. Sudah dari dulu mukjizat bisa terjadi ketika firman Tuhan disampaikan, ya dikerjakan. Begitu Tuhan berfirman, dikerjakan. Sudah dari zaman dulu saudaraku ya. Ya, udah dari zaman Kejadian sampai Wahyu saudaraku ya. Udah dari dulu firman Tuhan itu setiap dikatakan, setiap Tuhan berfirman dan diperkatakan gimana Abraham mempersembahkan Ishak. Dikerjakan, akhirnya keluarlah domba. Nah, kalau saudaraku nggak pernah praktek, saudaraku nggak lihat apa-apa. Akhirnya ibadah menjadi satu kebosanan. Ibadah terlalu banyak, ibadah terlalu lama, ya ibadah terlalu sering, ibadah ada lagi. Bahkan banyak-banyak ibadah, nggak terjadi apa-apa. Saudaraku nggak mendengar dan tidak melakukan. Tidak percaya, itu maksud saya. Karena di sini setiap yang dikatakan dan kita percaya, ada mukjizat. Berapa banyak yang menyaksikan, waduh saya diberkati,
Ya, saya imani tuh firman Tuhan hari ini, benar-benar hari ini juga terjadi. Berapa banyak yang merasakan bisa seperti itu? Saudaraku banyak, langsung kesaksian. Ya, benar-benar langsung bisa terjadi. Nah, inilah saudaraku ya, begitu apa yang terjadi, begitu ya Tuhan, begitu sepelenya. Saudaraku, kebanyakan apa? Kebanyakan nggak melakukan, tapi membahas. Ya, bukan melakukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibahas. Saudaraku, penting nggak sih kita membahas? Penting nggak sih kita membicarakan Alkitab? Menurut saya itu nggak penting apa-apa. Karena yang paling penting justru seperti firman yang lain mengatakan, mendengar, melakukan. Jadi mendengar melakukan itu ada untungnya. Daripada mendengar mungkin langsung, ya saudaraku, mungkin dibicarakan atau dibahas. Dan seolah-olah Anda kelihatan orang yang intelek karena bisa ya membicarakan. Sebenarnya itu sepertinya bagus, tapi sebenarnya nggak ada untung apa-apa. Hanya bagus didengar tetapi nggak ada untung apa-apa. Ya kalau di Yosua juga dibilang, ya kan, jangan lupa perkatakan firman Tuhan supaya beruntung ya dalam apapun juga. Nah itu saudaraku kan diperkatakannya untuk yang kebenaran saudaraku, ada untungnya. Tapi kalau hanya untuk dibicarakan nggak ada untung. Jadi saudaraku kita ini disuruh percaya ya saudaraku ya. Kenapa saya menyangkut ke situ saudaraku? Karena lihat di sini bagaimana orang-orang yang nggak percaya ya. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Adakah yang berkata, benar dia ini, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadi buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari itu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Saudaraku lihat di sini ya saudaraku ya. Ini loh saudaraku ya. Inilah yang orang pinter, inilah orang percaya. Di dalam Tuhan tidak membutuhkan, kalau dibilang nggak butuh orang pinter, mungkin sepertinya kayak apa ya? Ya pasti banyak yang marah karena kalau orang pinter pasti tersinggung. Tetapi saudaraku ingat di sini, bicara ke Tuhan itu butuh orang percaya, itu maksudnya. Bukan butuh orang pinter, bukan butuh orang yang berpengalaman, berpengetahuan, tetapi di sini membutuhkan orang yang percaya. Makanya yang buta ini kenapa? Karena dia percaya, dia ngikutin, dia nurut, akhirnya terbukalah matanya. Tetapi buat orang yang nggak percaya, dia mengusut, dia mencari, dan akhirnya diperhadapkan. Akhirnya apa? Dipermasalahkan. Ya, padahal kalau saudaraku mendengar itu percaya melakukan, itu beruntung buat kita. Tetapi kalau saudaraku permasalahkan khotbahnya, permasalahkan hamba Tuhannya, permasalahkan firman Tuhannya, dipermasalahkan jadi menjadi satu masalah, malahan itulah yang akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya di sini lihat dibawa kepada orang-orang Farisi. Saudaraku diperpanjang, ditambah lagi hari Sabat. Akhirnya apa? Sepertinya ngambil ayat, sepertinya ngambil firman, tapi nggak benar. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, mendengar, percaya, dan melakukan, itu beruntung buat kita. Daripada saudaraku mendengar, tapi saudaraku membahas yang tidak penting. Bahkan di sini hanya mencari masalah, mencari kekurangannya, kekurangan Alkitab dicari, kekurangan orang dicari, dibahas-bahas seolah-olah kita tahu ya bahwa ini bisa begini. Jadi diolah sedemikian rupa. Akhirnya bukan menjadi kebenaran dalam hidup kita, tapi malah menjadi sesuatu ya masalah yang diperpanjang. Saudaraku perhatikan ini. Beda banget ya saudaraku ya.
Yang buta ini dengar langsung melakukan. Tetapi lihat saudaraku, yang orang-orang Farisi di sini diperpanjang masalahnya, diusut, diperpanjang, dan akhirnya saudaraku diperhadapkan dengan masalah, jadi masalah. Ditambah lagi di sini, oh ini hari Sabat, berlawanan. Kenapa? Kelihatannya itu orang nggak benar. Kenapa? Kok hari Sabat? Saudaraku, inilah yang banyak kita lihat. Orang membawa ayat, orang mengambil ayat-ayat Alkitab untuk dipermasalahkan. Ya, ngambil Taurat sepertinya itu benar. Kalau hidup kita nggak benar, saudaraku ya, hanya menjadi sejarah dan pengetahuan dan perdebatan. Tapi kita tidak disuruh seperti itu. Kita suruh mengambil, ya, suruh mengerti. Dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan. Dalam masalah dan cobaan kita ada rencana Tuhan. Dan disitulah Tuhan mau menunjukkan. Maksud saya, Tuhan mau bekerja. Ketika kita mau percaya dan sungguh-sungguh di dalam Dia, mengenal Dia. Selagi Dia ada, berarti posisinya Tuhan ada bersama dengan kita, saudaraku ya. Itu yang Tuhan justru mau kita seperti itu. Dan akhirnya bisa melihat, ya, bisa merasakan, bahkan bisa terima. Karena Tuhan bekerja. Dan itulah yang lebih beruntung. Makanya di sini penting gak saudaraku? Sejarah, kita usut sejarah. Ya mungkin hanya sekedar pengetahuan itu gak masalah. Tetapi buat mungkin kita yang gak terlalu macam-macam, maksud saya begitu. Hanya pengen tahu, oh ya saya butuh hidup, kayak butuh selamat, saudaraku. Buat saya ada baiknya justru kita, ya udah, apa sih yang berguna buat hidup kita? Apa sih yang terpenting buat hidup kita? Ya kita perlu aja mengerti. Kita perlu sungguh-sungguh. Kita perlu percaya. Dan itulah supaya kita bisa terima. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ternyata Tuhan rencananya luar biasa. Tapi bisa terbukti. Bisa jadi bahwa Tuhan benar-benar punya rencana. Tapi buat orang yang tidak mengerti, ya, hanya membahas, saudaraku, rencana Tuhan gak bisa terjadi apa-apa. Dan mau gak saudaraku kalau rencana Tuhan gak terjadi? Tentu saudaraku gak mau. Untuk itu gimana cara Tuhan mau bekerja? Nah inilah saudaraku ya kita lihat. Makanya saudaraku ya jangan seperti ngambil ayat, maksud saya sepertinya pakai ayat tetapi salah juga. Sepertinya pakai firman padahal itu salah juga. Saudaraku lihat di sini ya, kita perhatikan karena banyak yang mungkin untuk menjatuhkan orang itu pakai firman, untuk menjatuhkan hamba Tuhan pakai firman. Saudaraku nggak lebih benar, saudaraku, ketika kita menggunakan ayat hanya untuk menjatuhkan orang lain, hanya untuk mengoreksi orang lain, menggunakan ayat-ayat hanya untuk mencela orang lain, nggak ada manfaat apa-apa. Tetapi begitu kita menggunakan ayat untuk kita mengambil firman Tuhan untuk kita kerjakan, itu sangat beruntung, saudaraku. Kenapa? Disitulah rencana Tuhan kelihatan. Ya, bahwa Tuhan hidup di dalamnya, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Sehingga apa yang direncanakan Tuhan dari kekurangan kita, dari kelemahan kita, ternyata itulah maksud Tuhan. Ya, bisa terbukti. Ya, saudaraku, lihat di situ ya. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Saudaraku, ini nggak puas ya, nyari informasinya nggak puas. Dari sini sampai ke sini terus saja diusut, saudaraku ya.
Saudaraku, itulah tandanya orang nggak percaya dan itulah saudaraku untungnya. Saudaraku kalau cuman membahas gitu ya, udah membahas ke sana sini mencari mencari informasi dari mana-mana nggak dapet saudaraku ya. Nggak tahu bisa dibilang nggak ketemu, kok gitu lagi bahkan ini berulang-ulang. Saudaraku, udah berapa kali yang dibilang mengaduk tanah tadi dari atas ya, udah berkali-kali dikatakan tadi aku disuruh begini-begini dia mengaduk tanah saudaraku berkali-kali. Ya, saudaraku lihat di situ ya, berapa kali yang dibilang mengaduk tanah saudaraku ya. Nih satu saudaraku ya, dua saudaraku ya, terus ada lagi tiga, saudaraku banyak banget. Jadi kalau saudaraku lihat orang tanya ya udah dibilang begini, begini tetap aja nggak puas. Tanya ini dibawa ke sini lagi nggak puas. Bahkan sampai ke orang tuanya. Saudaraku inilah yang kadang-kadang orang tidak penting untuk percaya untuk hidupnya. Tapi lebih penting ngusut ayat-ayat, mengusut kejadian-kejadian, mengusut mukjizat, mengusut hamba Tuhan. Pengen tahu, pengen lihat, pengen ya untuk apa saudaraku ya. Kadang-kadang seneng banget kok ngeliat oh hamba Tuhan yang begini, oh seneng banget. Lihat hamba Tuhan sakit, oh seneng banget. Lihat celah-celahnya aja, saudaraku nggak ada untung apa-apa. Ngelihat kekurangan hamba Tuhan, lihat ya itu semua nggak ada untung apa-apa saudaraku ya. Begitu juga saudaraku hanya melihat mau cari mengusut ini apa, ini benar atau tidak, ini nabi atau bukan, ini hamba Tuhan atau bukan. Saudaraku kalau saudaraku nggak tahu, saudaraku nggak akan maksud saya gini, kalau saudaraku nggak percaya, saudaraku nggak akan tahu itu utusan Tuhan atau tidak. Kalau nggak percaya saudaraku nggak akan tahu ya itu tangan Tuhan bekerja atau tidak. Ya, satu, nggak tahu kalau itu Tuhan. Yang kedua, nggak tahu kalau itu pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, nggak tahu kalau itu juga mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena memang saudaraku nggak masuk yang ke situ. Tetapi masuk kepada yang hanya pengen tahu dari siapa. Sudah tahu pun nggak percaya. Jadi untuk apa? Banyak kan begitu nih, orang-orang pinter nih ya. Cari tahu, cari tahu, cari tahu. Tetap aja nggak tahu. Walaupun tahu sekalipun, tetap aja nggak percaya. Untung nggak jadi orang yang seperti itu. Saudaraku, kita harus mulai merubah ketika saudaraku merasakan kejenuhan, kebosanan. Berarti firman Tuhan itu nggak bekerja. Nggak mungkin. Karena kalau saudaraku, firman Tuhan di dalam kita, saudaraku, dia akan bekerja sampai selesai. Firman Tuhan itu kalau ditabur itu berkembang, bertumbuh, berbuah-buah. Di Yesaya juga dikatakan ya, firman Tuhan itu nggak akan kembali begitu saja, saudaraku. Dia akan bekerja sampai selesai. Setiap kita yang menerima dan mau melakukannya, saudaraku, pasti akan berkembang. Makanya, saudaraku, kalau kita tahu firman Tuhan itu nggak pernah habis, saudaraku ya. Nggak pernah habis. Yang namanya kebenaran itu begitu dibicarakan nggak pernah bisa berhenti. Kalau kita yang benar dan itu akan lihatnya, akan melihatnya yang lebih hebat lagi maksud saya. Lebih hebat lagi. Tapi kalau biasa orang pintar mentok, mentok. Semuanya udah, ini udah, ini udah, ini udah. Habis. Kalau kita yang tahu kebenaran, nggak pernah mentok, nggak pernah habis. Makanya itu bedanya ya. Jadi maksud saya gini, firman itu hidup di dalam kita. Kalau kita menerima benar-benar saudaraku ya, hidup. Karena dia Tuhan. Makanya kalau saudaraku bahas-bahas, saudaraku nggak akan mengerti. Kalau saudaraku mau, oh mungkin korek-korek, saudaraku nggak ngerti. Taunya itu kalau kita praktekin, baru kita tahu bahwa, oh ini kebenaran, oh ini Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, akhirnya apa yang dicari, tetap aja yang melihat hanya yang buta tadi. Kalau menurut kamu siapa? Dia nabi. Ya kenapa? Karena dia merasakan. Tapi menurut mereka yang pintar nih, orang-orang Farisi yang mengerti, dia nggak mengakui karena dia nggak lihat. Dia nggak mengakui karena dia nggak percaya. Dia nggak mengakui karena dia juga tidak mengenal. Makanya kalau sampai hari ini saudaraku hanya mengaku juga, tetapi nggak terjadi apa-apa, berarti saudaraku ya disinilah perlunya kita praktekin firman Tuhan. Akhirnya kita bisa merasakan, oh ya perubahan. Saudaraku perubahan itu bukan duit yang berubah. Nomor satu yang berubah itu mata kita. Tadinya yang lihat nggak benar, sekarang lihatnya benar. Ya, makanya kalau orang bertobat nggak mau
ngelihat yang nggak bener. Nggak mau lagi lihat-lihat yang nggak suci. Nggak mau. Kenapa? Karena memang sudah berubah pandangannya. Ya, udah berbeda. Yang dilihatnya, kalau udah nggak baik, oh udah nggak usah dilihat. Ya, kalau udah nggak suci, udah nggak usah dilihat. Bukan berarti saudaraku ya tutup mata, nggak dianggap lagi. Yang maksudnya nggak dilihat di sini, udah nggak ke sana arahnya. Bukan berarti suka kalau lihat masih lihat lah. Tetapi maksudnya arahnya itu sudah beda. Kalau orang yang udah tahu kebenaran, arahnya itu ke Tuhan. Ya, jadi tidak mengarahkan kepada dunia, tidak mengarahkan kepada yang najis, tidak mengarahkan kepada yang kotor, tapi mengarahkan kepada yang baik. Kenapa? Karena memang udah kenal kebenaran, kenal Tuhan. Jadi yang dikerjakan apa? Apa yang dikatakan Tuhan. Makanya kalau saudaraku, seperti orang buta ini kita mengenal Tuhannya, saudaraku kita bisa merasakan. Ya, bisa merasakan. Kita bisa tahu bahwa dia Tuhan. Kita bisa tahu bahwa dia memang kebenaran. Dia terang. Sehingga apa yang dikerjakannya itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nggak perlu saudaraku cari tahu. Itu hamba Tuhan itu benar apa enggak. Itu sesat apa enggak. Nggak perlu cari tahu saudaraku ya. Orang yang hidup mau mendengarkan, mempraktekkan. Katakanlah saudaraku mungkin saya secara pribadi. Lalu saya menyampaikan firman. Terus saudaraku kerjakan firman itu. Kalau saudaraku mau tahu siapa saya. Ya udah firman Tuhan yang disampaikan itu kerjain aja. Disitulah saudaraku ya kita bisa tahu ini hamba Tuhan benar apa enggak. Ini Tuhan apa benar apa enggak. Kalau saudaraku cuma pilih-pilih, ya kalau dia yang menyampaikan enak, kalau dia yang menyampaikan enggak enak, saudaraku nggak perlu nyari orangnya. Saudaraku yang kita perlu cari isinya apa yang dikatakan ya, firman Tuhan itu yang dikatakan lalu kita praktekin. Saya percaya saudaraku ya, kita jadi tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja, kita tahu bahwa kita juga percaya dan mengenal Tuhan. Akhirnya kehidupan kita benar-benar dibukakan karena kita mengenal Tuhan. Jadi nggak tertutup lagi saudaraku. Kalau bicara buta berarti tertutup. Kalau udah kenal Tuhan berarti segala sesuatu dibukakan untuk kita tahu. Ya, untuk kita terima, untuk kita dapatkan itu. Makanya nggak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ya lebih baik saudaraku nggak tahu dari awal, tapi begitu tahu, saudaraku terus percaya. Daripada saudaraku merasa udah tahu, tapi tetap nggak percaya. Udah tahu nih semuanya, udah dibaca semuanya, bahkan hari-harinya baca Alkitab, tapi tetap nggak tahu. Saudaraku ya, lebih baik saudaraku ya di sini belajar, ya praktekin maksud saya gitu. Jadi kalau nggak tahu jangan cari terus. Halo, kalau nggak tahu praktek, saudaraku ya. Jadi jangan dicari terus, udah nggak tahu, dikasih tahu nggak percaya juga. Udah dikasih juga, nggak juga. Ya udah saudaraku, praktek. Bukan mencari terus. Kerjain aja dulu. Dapat satu ayat, kerjain dulu. Ya, dengar ini, kerjain dulu. Itu aja yang paling penting. Ya, jangan cari terus, saudaraku. Makin mencari, makin nggak ketahuan. Nah, inilah yang kita lihat kan. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapakah yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, ini nggak ada lagi yang bertanggung jawab. Orang tuanya pun udah lepas. Nah, saudaraku mau dapat informasi dari mana tentang Tuhan? Saudaraku dapat dari mana kalau saudaraku udah nanya ini nggak dapat lagi, nanya ini nggak dapat lagi, nanya yang berlangsung pun ya nggak percaya juga. Jadi kalau saudaraku ya semua yang ditanya itu ternyata tidak menjawab seperti yang kita mau, apakah saudaraku akan mencari terus seumur hidup? Ya, mencari terus, jadi cari guru terus, cari Alkitab. Maksud saya gini, cari orang-orang yang bisa mendewasakan. Oh, kalau saya sama dia sama ini tetap mentok saudaraku ya. Mungkin hari ini bisa, besok belum tentu. Hari ini percaya, besok belum tentu. Untuk itu, saudaraku, bukan seperti ini caranya cari Tuhan. Ya, cari terus bukan. Tapi saudaraku begitu kita berjumpa, kita percaya. Keadaan kita nggak baik. Dengan kita berjumpa dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. Bahwa Tuhan punya segala sesuatu buat hidup kita. Sehingga begitu kita percaya dan apa yang dikatakannya kita ikuti. Disitulah kita bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar punya rencana. Dan Tuhan mengubah keadaan kita menjadi seperti yang dia mau, yang dia kerjakan. Akhirnya kita menjadi orang yang berbeda. Ya, tidak kenal dunia tapi kenal Tuhan. Mungkin tidak melihat kepada dunia tapi melihat Tuhan. Ya, bukan mengerjakan seperti yang orang dunia kerjakan, tapi mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Dan itulah yang beruntung buat kita. Jadi saudaraku, orang yang melakukan itu benar-benar yang berbahagia. Orang yang melakukan itulah benar-benar yang itulah yang beruntung.
Jadi buat apa saudaraku? Tanya sana sini. Belajar sana sini. Mencari guru sana sini. Ya, mau bahas sana sini. Toh nggak ada untung apa-apa buat hidup. Saudaraku, lebih baik saudaraku, bukan waktunya lagi mencari guru. Bukan waktunya lagi mencari pengetahuan-pengetahuan. Tapi carilah Tuhan. Di situ saudaraku bisa mengenal Tuhan. Dan saudaraku, nggak akan puas. Saudaraku kalau jadi pinter. Maksud saya gini, untuk mengenal Tuhan, seperti orang pintar, saudaraku nggak akan puas. Tapi orang yang puas gimana? Begitu mendengar mau melakukan praktek. Jadi hari ini saudaraku praktekin. Amin ya. Hari ini praktek yang paling penting. Bukan apa-apa, praktek saja. Praktek saudaraku ya. Dan apa yang saudaraku harus kerjakan, itulah yang harus kita kerjakan. Barangkali apa yang belum kita kerjakan hari ini, mari saudaraku kita kerjakan. Itu aja udah cukup. Jangan pengen cari tahu kebenaran itu hanya dibolak-balik Alkitab. Dibolak-balik, bolak-balik, nanya-nanya, enggak cukup. Karena setiap orang akan jawab dengan berbeda. Nanya ini beda lagi jawabnya, nanya itu beda lagi jawabnya. Tapi hari ini saudaraku, bukan untuk bertanya, untuk praktek. Amin ya saudaraku. Untuk praktek. Bukan untuk membahas, untuk praktek. Mau nggak saudaraku? Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Mau nggak saudaraku? Mukjizat Tuhan dinyatakan. Mau nggak saudaraku? Hidup kita berubah. Kalau mau, bukan waktunya mencari, membahas, atau nanya-nanya. Tetapi mari kita praktekin firman Tuhan. Amin ya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kepada kebenaran di sini, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini yang paling penting saudaraku ya. Jadi saudaraku ya ini terus nggak selesai. Nggak selesai. Tapi satu hal yang aku tahu, dia. Nah, itu yang kita harus tahu. Saudaraku harusnya punya perkataan yang seperti ini dalam kehidupan kita. Satu yang aku tahu, dia Tuhan. Satu yang aku tahu, dia mengatakan ini buat saya. Jadi saudaraku, orang mau ngomong apa juga terserah. Dan ini saudaraku, kalau saya lihat begini, mungkin secara dunia juga capek meladeni orang kayak gini. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini ya. Karena dikatakannya apa? Ya, itu yang saya tahu. Itulah yang mengubah saya. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Sama aja kalau saudaraku mungkin jadi orang percaya. Yang saya tahu, dulu saya sakit, sekarang sembuh. Yang saya tahu, oh dulu saya benci, sekarang enggak. Nah gitu aja, kenapa? Itulah kebenaran. Sehingga kita nggak perlu seperti orang-orang yang mau tahu tetapi sebenarnya nggak pengen tahu. Mau pinter padahal nggak pinter juga. Ya kan? Mau percaya padahal nggak percaya juga. Untuk apa? Jadi orang yang sia-sia. Tapi jadilah orang yang berarti. Bisa merasakan. Makanya kalau sudah aku tahu di sini ya kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu telah mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Penasaran ya. Jadi sampai, ya untuk apa nanya toh nggak percaya. Apakah memang jadi murid, mau jadi muridnya. Mending kalau pengen tahu, tapi mau jadi muridnya. Tapi kalau saudaraku pengen tahu, tetapi untuk menghajarnya. Karena tadi kan sedangkan yang buta tadi aja dibawa kepada orang-orang Farisi. Kalau tahu kira-kira Yesus itu nabi, raja, Tuhan, pasti akan dibuat yang nggak baik. Makanya saudaraku, untuk apa kita membawa Tuhan itu kepada orang yang nggak percaya? Saudaraku, harusnya kita kalau percaya, sudah saudaraku ya untuk hidup kita. Kita percaya Tuhan untuk hidup kita, lalu kalau kita menyampaikan kepada yang lain untuk membawa juga kepada keselamatan. Ya, bukan untuk membawa kepada yang lebih buruk lagi. Saudaraku, apa yang terjadi yang nggak ada gunanya saudaraku ya. Karena memang di sini ya saudaraku lihat
sambil mengejek, berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Nah, itu kan. Jadi akan memperbandingkan. Untuk apa? Jadi saudaraku ya, kita nggak ada yang lebih baik selain percaya dan melakukannya dengan benar. Ya kan? Itu yang lebih baik daripada saudaraku tahu sejarahnya, tahu bahasanya, tahu ini semua, tetapi tidak berarti apa-apa. Hanya agama keturunan, bukan agama yang menyelamatkan. Saudaraku, inilah yang kita harus tahu ya saudaraku ya. Kita menerima percaya untuk diselamatkan ya. Jadi lihat saudaraku ya, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Harusnya kalau kenal Musa, kenal Yesus. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ini saudaraku ya, jadi nggak tahu juga kalau sudah lihat berarti kan harusnya udah tahu kalau, orang buta ini bisa melek, harusnya itu sudah tahu bahwa itu bukan, berasal dari dunia, udah berarti, udah pasti dari Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau bicara mukjizat udah pasti dari Tuhan. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Itu saudaraku yang harus tahu. Jadi Tuhan tidak mau mendengarkan orang-orang yang berdosa, maksudnya orang-orang yang seperti itu. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Yang Tuhan berkenan adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Kenapa tadi saya katakan saudaraku ya, bukan waktunya untuk mencari tahu, tapi percaya dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dan melakukan kehendak-Nya, dan itulah yang paling penting ya, yang paling berarti, yang paling berpengaruh buat hidup kita ya. Itulah saudaraku yang paling penting ya, melakukan kehendak-Nya itulah ya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar, saudaraku. Ya, itulah saudaraku yang kita lihat. Ya, jadi walaupun ada Tuhan, ada firman Tuhan, nggak berarti apa-apa. Kenapa? Orang udah merasa lebih pintar, lebih tahu. Jadi kalau saudaraku sampai hari ini masih merasa lebih tahu, lebih pintar, sehingga saudaraku hanya membolak-balikkan Alkitab saja, ya, atau menjelek-jelekkan saja, atau menghakimi saja, saudaraku nggak berarti apa-apa. Tetapi di sini, kalau tadi sudah saya ulang-ulang, melakukan kehendak-Nya itulah yang paling saudaraku beruntung ya saudaraku ya. Jadi kalau ada Tuhan Yesus bukan untuk diusir. Kalau ada hamba Tuhan bukan untuk diusir. Tetapi kita terima firman-Nya dan kita lakukan. Itulah saudaraku yang berarti buat kita ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ya saudaraku perhatikan itu. Jadi enggak kelihatan. Jadi sebenarnya ya dia suruh percaya kepada dia di sini ya. Katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, gimana kalau saudaraku diubahnya bukan melek tapi malah menjadi lebih nggak melihat, lebih buta lagi. Jadi saudaraku harusnya kita itu kenal Tuhan itu justru terbuka ya. Tapi siapa yang kenal Tuhan malah tertutup, malah buntu mungkin, malah keadaannya nggak baik, mungkin malah lebih buruk atau dan lain sebagainya. Ya saudaraku sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Seandainya saudaraku dari awal itu begitu dengar, percaya dan mau melakukan, saudaraku nggak akan tertutup. Tapi kalau saudaraku melakukan, saya percaya justru begitu kenal Tuhan itu terbuka. Saya merasakan saudaraku bagaimana saya juga dicelikkan Tuhan dari nggak tahu sampai tahu. Jadi saudaraku hari ini, marilah saudaraku ya, mengenal Tuhan untuk tahu, untuk percaya, dan untuk melakukan. Jangan mengenal Tuhan hanya untuk mempermasalahkan, hanya untuk membahas,
hanya untuk mengetahui sejarahnya, hanya untuk bertanya-tanya, dan akhirnya nggak berarti apa-apa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mengenal Tuhan, supaya Tuhan mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa lihat bahwa Tuhan bekerja. Dengan kita mendengar dan mau melakukan, Tuhan bekerja. Dan akhirnya pekerjaan ini nyata. Apa yang mau diubah hari ini? Saya percaya ketika saudaraku mendengar dan mau melakukannya, ada yang Tuhan kerjakan. Ketika saudaraku hari ini terima firman-Nya, ada yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudaraku. Yang tentunya hari ini bermasalah, yang tentunya hari ini buruk, yang tentunya hari ini mungkin cacat. Dengan kita percaya, dengan kita beriman, dengan kita menerima dan mau melakukannya. Saya percaya saudaraku ya, ada yang diubahkan Tuhan. Ada yang dibukakan, ada yang dicelikkan buat kita semuanya. Ya, di sini ada dua. Ketika saudaraku mau mendengar, mau melakukan. Atau saudaraku udah melihat, tapi mencari tahu saja, hanya mencari tahu. Hanya menjadi orang yang cari tahu. Hanya menjadi orang yang menyalahkan. Hanya menjadi orang yang selalu mencari kekurangan orang lain. Saudaraku itu enggak untung apa-apa. Sekalipun saudaraku bertanya-tanya. Sekalipun saudaraku tahu semua isi Alkitab. Saudaraku mungkin udah hafal Alkitab. Saudaraku kalau enggak percaya, enggak melakukan, enggak berarti apa-apa. Tapi hari ini, Yesus mencari orang percaya. Amin. Amin saudaraku. Hari ini Yesus mencari orang yang mau percaya dan mau melakukan. Di situ Tuhan mau bekerja. Maukah hari ini saudaraku Tuhan mau bekerja? Maukah saudaraku hari ini Tuhan mau mengubah? Maukah saudaraku hari ini Tuhan mau menyatakan mukjizatnya? Kalau saudaraku mau, mari. Setiap kita yang mendengar, mari kita lakukan. Kita responi. Oh, cari saudaraku, mana yang lebih buruk di rumah kita, di keluarga kita, di kehidupan kita. Kalau ada yang buruk, langsung saudaraku responi hari ini. Aku percaya Tuhan mau bekerja di setiap keadaan yang gak baik. Saya percaya Tuhan mau bekerja dalam masalahku, Tuhan mau bekerja dalam kehidupanku. Dan aku percaya ketika mau melakukannya, hari ini juga Tuhan berubah, mengubah maksud saya. Ya Tuhan bekerja. Dan itulah saudaraku ya, hari ini yang saya sampaikan, supaya saudaraku semua mengenal Tuhan dengan benar, dengan percaya. Dan jangan saudaraku mencari masalah, jangan mencari yang kita nggak tahu, tetapi dengarkanlah, lakukanlah, supaya Tuhan bekerja, sehingga hidup kita diubah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau begitu ajaib. Engkau begitu mulia. Engkau begitu luar biasa. Untuk itu orang berdosa tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi sekalipun buta, tetapi kami hidup suci Tuhan. Kami bisa memandang Engkau. Dan bekerjalah Roh Kudus di dalam kami semuanya. Supaya yang tidak melihat bisa melihat. Yang tidak percaya bisa percaya. Dan hari ini Tuhan, yang barangkali ada masalah dalam kehidupannya. Ada kekurangan dalam kehidupannya. Ada sesuatu dalam kehidupannya. Tetapi tidak bisa mengerti. Bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Mari Tuhan kau hadir. Mari Tuhan kau lawat, kau jamah. Setiap yang menghadapi masalah cobaan. Dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan menerima Tuhan hari ini. Dan percaya Tuhan hari ini. Biarkan setiap yang benar-benar membawa hidupnya kepada Tuhan. Yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus jamah. Yang bermasalah tetapi percaya Tuhan. Yang bermasalah tapi mau melakukan firman Tuhan. Yang ada cobaannya, yang ada masalahnya. Yang ada pergumulannya, yang ada kekurangannya. Tetapi hari ini mau mendekat kepada Tuhan. Mau percaya kepada Tuhan. Mau membawa hidupnya kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengalir. Tuntun terus Tuhan. Ambil alih sepenuhnya. Kuasai sepenuhnya. Tuhan jamah. Tuhan lawat. Dalam nama Yesus. Setiap apapun juga Tuhan. Yang menjadi masalah pergumulan cobaan-cobaan apapun juga. Dengan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan kami hari ini mendengarkan. Kami mau Tuhan tangan-Mu bekerja. Kami mau Tuhan tangan-Mu mengubah. Kami mau Tuhan benar-benar terjadi mukjizat dalam kehidupan kami. Karena kami mendengar. Kami percaya. Dan kami mau melakukan. Tuntunlah kami Tuhan. Bawalah kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan ambil alih sepenuhnya.
kuasai sepenuhnya Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, biarkan benar-benar Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu Tuhan, sehingga kami bukan mencari yang lain, bukan mencari masalah, bukan mencari yang nggak berguna, tetapi Tuhan, dengan kami mencari Engkau, kami berjumpa dengan Engkau, kami mendengar, dan kami mau melakukannya. Dan untuk itu Tuhan, kami percaya, hari ini juga Tuhan, Engkau nyatakan pekerjaan-Mu, nyatakan mukjizat-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami yang percaya, kami terima kuasa-Mu, kami terima lawatan-Mu, dan kami terima perubahan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Biarkan Tuhan benar-benar urapan-Mu terjadi, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami yang berdoa hari ini Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa hari ini. Biarkan Tuhan benar-benar melihat kuasa-Mu Tuhan, yang berdoa hari ini benar-benar Tuhan melihat rencana-Mu Tuhan, dan Kau bukakan, Kau celipkan segala sesuatu Tuhan, yang tersembunyi sekalipun bahkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarkan hari ini Tuhan, kami benar-benar dibaharui. Hari ini Tuhan, kami benar-benar diubah. Hari ini benar-benar kami terima lawatan-Mu Tuhan. Hari ini kami benar-benar melihat rencana-Mu, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur, dan genapilah firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, saya percaya saudaraku, setiap perjumpaan kita bukan rutinitas, tetapi benar-benar saudaraku harus percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan bisa terjadi. Saudaraku, kita responi lebih lagi, kita renungkan lebih lagi, dan kita imani bahwa Tuhan kita bekerja sempurna di dalam setiap orang percaya. Salam saudaraku, sampai jumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan